Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita masuki kajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit memanfaatkan waktu untuk membaca surat yang akan kita pelajari, untuk mengulang hafalan, dan juga barangkali masih ada beberapa di antara kita yang bacaannya belum terlalu benar, sambil belajar beberapa hukum tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون Di dalam huruf Arab itu tidak dikenal huruf E, ya, tidak dikenal huruf E. Jadi tidak ada watini wazzai, enggak ada E, tapi apa? I. Wattini wazzai. Wazzai. Sama. A'udzu billahi minasy, bukan syai'. Ya. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya juga. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat yang keberapa? Yang keempat. Apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dalam bentuk yang paling indah, yang paling sempurna. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kesempurnaan fisik manusia itu luar dan dalam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau ada bayi cacat gimana Ustaz? Ada bayi lahir dalam keadaan cacat. Katanya sudah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kok ada bayi yang cacat? Gimana kira-kira? Pertama, apa arti dari insan di sini? Apakah arti dari insan adalah keumuman manusia atau setiap individu manusia? Para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia disinilah manusia secara umum, bukan masing-masing personnya. Maka kalau manusia secara umum jelas sempurna secara umum. Kalaupun ada yang cacat dibandingkan dengan jumlah yang sempurna, berapa persen? Berapa persen? 1, paling 0, nggak tahu habis 0, ada 0 lagi atau nggak tahu saya. Ya. Sedikit sekali. Jadi maksud dari manusia di sini manusia secara umum, bukan seluruh manusia. Secara umum manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi sunnatullah menetapkan bahwa di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang abadi. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Termasuk juga manusia yang sempurna itu. Di dalam ayat ini yang akan kita pelajari, ayat yang kelima,
berbunyi thumma radadnahu asfala safilin. Setelah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, maka kami akan kembalikan manusia asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. Awalnya di atas, terus jatuh ke bawah. Tempat yang paling rendah itu maksudnya apa? Ayat ini baru menjelaskan secara global tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu apa? Tempat yang rendah kan macam-macam. Ada sumur, ada apa lagi? Ada jurang. Ya. Tempat yang rendah itu apa maksudnya? Masih umum sifatnya di sini. Makanya dari situ para ulama kita berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti dari tempat yang paling rendah dalam ayat itu apa maksudnya. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Sekurang-kurangnya ada berapa pendapat? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tempat yang rendah itu artinya adalah usia tua dan kondisi fisik yang lemah. Ini pendapat yang pertama. Jadi arti dari asfala safilin menurut pendapat yang pertama apa artinya? Usia tua dan kondisi fisik yang lemah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga Ikrimah dan ulama yang lainnya. Pendapat yang pertama ini dipilih oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Ini pakarnya, bapaknya tafsir. Mereka punya dalil. Kenapa kok yang dimaksud di sini adalah yang paling lemah? Artinya manusia itu awalnya memang indah, tapi lama-lama akan semakin tua semakin lemah. Yang dulu kulitnya kenceng jadi apa? Jadi keriput. Tapi banyak orang nggak sadar. Sudah keriput masih pakai bedak tebalnya 0,5 senti. Bahkan kalau perlu pergi kemana? Ya kalau salon, ya. Ini perginya ke dukun. Ya. Operasi apa? Plastik, ke dukun, minta dipasangi apa namanya itu? Susuk, ya. Ben keton ayu. Itu sudah kodrat. Ya. Pendapat yang pertama ini mereka berdalil dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54. Di dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah Jalla wa'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Dalam tafsir Jalalain ditafsirkan sesuatu yang lemah itu adalah air mani. Jadi kita diciptakan dari sesuatu yang lemah, air mani. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah dari kondisi lemah itu Allah jadikan kalian kuat. Setelah lemah, yakni dalam kondisi bayi. Yang namanya bayi baru lahir bisa apa? Nangis. Makan harus disuapi. Pipis harus diceboki. Mandi harus dimandikan. Mau balik tubuh saja harus dibalikkan. Allah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah."
Kemudian Allah jadikan kalian setelah lemah menjadi kuat. Jadi ketika bayi gak bisa apa-apa, tambah usia, mulai kekuatannya muncul. Yang awalnya cuma bisa bolak-balik, terus mulai bisa. Yang punya bayi mulai bisa berangkang. Berangkang dulu atau gelangsur dulu? Gelangsur dulu ya. Kemudian berangkang, terus mulai ya, macam-macam lah ya. Ketika mau berjalan, berdiri mulai rayapan, kemudian berlahan, latihan 1 kaki, 2 kaki. Sampai kemudian semakin kuat sampai puncaknya adalah ketika dia menjadi seorang pemuda. Pemuda itu usia berapa sih? 17. Berarti 18 sudah enggak pemuda lagi. Nah, menurut sebagian ulama pemuda itu sampai usia 40. Sampai usia berapa? 40. Berarti di sini banyak pemuda ini. Kalau sudah 40 sudah mulai itu. Jadi kita diciptakan dari lemah kemudian jadi kuat. Kemudian Allah katakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Kemudian dari kuat itu kami jadikan lemah lagi. Dan kami jadikan dia beruban. Makanya kalau usia sudah 40 ke sana sudah mulai turun. Kena angin setitik, meler. Pada dulu ketika masih muda, begadang semalam suntuk, keluar rumah gak jaketan, malah ote-ote, gak apa-apa. Sekarang sudah pakai jaket kena angin, pilek. Mulai. Jadi Allah katakan dari awal kita lemah, terus kuat, terus lemah lagi. Nah kata para ulama ini di dalam ayat Al-Quran "Tsumma radadnahu asfala safilin", maksudnya itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pertama bentuknya Masya Allah, bagus, cakep, rambutnya hitam, panjang, ya, fisiknya masih kuat, ya, kulitnya kenceng. Ketika mulai tua, mulai keriput, rambutnya mulai putih, giginya mulai rontok, jalannya mulai bungkuk. Ya. Ini dalil mereka. Dalil yang lainnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak kita hafal. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Surat apa ini? Yasin. Surat Yasin. Kelalen ya surat Yasin ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ini surat Yasin ayat 68. Yang artinya wa man nu'ammirhu, barang siapa yang kami beri umur panjang, alias usianya sampai lanjut, nunakishu fil khalq, maka kami akan jadikan fisik dan pikirannya melemah. Bukan hanya fisiknya, termasuk pikirannya. Makanya nusewu niki, yang sepuh-sepuh ini kalau ngaji itu kadang-kadang ngajine tulen. Apa tulen? Urung metu wis kelalen. Kalau metu nembe kelalen mending. Ini urung metu wis kan belum keluar sudah lupa. Karena memang ingatan sudah melemah. Makanya tidak sedikit orang-orang tua yang kemudian mereka jadi pikun. Tidak sedikit mereka yang jadi pikun, gak ingat apa-apa lagi. Atau ingat tapi ingatannya sudah banyak berkurang. Ini dalil
mereka. Dan penafsiran ini, jamaah sekalian yang kami hormati, itu seharusnya memberikan pelajaran kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah kuasa menciptakan kita dari lemah menjadi kuat, terus menjadi lemah lagi. Dan seharusnya kejadian ini membuat kita itu menjadi tidak besar kepala. Terutama ketika kita sedang kuat. Banyak orang yang ketika kuat-kuatnya jagoan, ya, petantang, petenteng. Dia lupa ketika masih bayi dia bisa apa. Dan dia juga lupa sebentar lagi dia jadi apa. Nun sewu nggih, preman sing gemagusan, ya, kalau sudah tua jadi apa? Jadi sampah masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan seharusnya adanya tanda-tanda itu membuat kita berpikir. Dahulu mata masih awas, mulai tua mulai rabun. Telinga dahulu masih bisa mendengar dengan baik, tambah usia mulai agak berkurang. Rambut yang dahulu Masya Allah, ibu-ibu dulu rambutnya itu panjang, tebal, begitu tua mulai rontok. Seharusnya perubahan fisik itu membuat seseorang sadar. Sadar apa Ustadz? Sadar bahwa dia itu sebentar lagi mau mati. Orang Jawa mengatakan wis perak pacule. Sudah dekat cangkulnya. Maksudnya sudah dekat ke liang lahat. Makanya orang-orang yang sudah dikasih tanda oleh Allah, giginya sudah berkurang, sudah pakai gigi palsu semuanya. Rambutnya memang sih kelihatan pekat karena pakai semir. Ya. Tubuhnya sudah mulai jalannya pelan-pelan. Kok gak deket-deket juga sama Allah? Keterlaluan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini seharusnya menjadi sarana untuk introspeksi kita semua, terutama nuwun sewu yang sudah sepuh-sepuh. Nabi SAW mengatakan thalathatun, ada 3 jenis manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 jenis manusia yang tidak akan ditegur oleh Allah pada hari kiamat. Akan didiamkan oleh Allah. Kalau bahasa kita dengan manusia itu dicuekin. Akan dibiarkan sama Allah. Hukuman berikutnya wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kotor, tetap kotor. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Jangankan diajak bicara, dilihat aja enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukuman berikutnya walahum azabun alim. Dan 3 orang ini akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Siapa 3 orang ini gerangan? Enggak dilihat sama Allah, enggak diajak bicara sama Allah. Terus apa? Tidak disucikan sama Allah. Dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Siapakah 3 golongan tersebut? Yang pertama, syaikhun zanin. Yang pertama, orang sudah tua tapi masih berzina. Sudah tua masih berzina.
Kenapa Ustaz ke orang tua? Berarti kalau muda boleh Ustaz? Enggak, bukan seperti itu maksudnya. Kalau sudah tua berzina gue ramemper. Enggak pantas, bukan berarti yang muda itu pantas, enggak, bukan. Kalau orang sudah tua itu berzina, dorongannya apa? Orang sudah tua itu kan nafsunya sudah mulai kendor. Ya. Sudah jauh berkurang. Kekuatannya juga sudah berkurang. Apa yang mendorong dia untuk berzina kalau bukan parahnya kerusakan akhlak dia? Makanya di sini disebutkan oleh Nabi Syekhun Zanin. Orang sudah tua kok berzina? Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa malikun kadzab. Raja, penguasa, tukang bohong. Penguasa tapi tukang bohong. Kenapa Ustaz? Kok tukang bohong dari kalangan penguasa ini lebih parah hukumannya? Karena mereka itu gak perlu bohong. Dia kan punya kekuasaan. Biasanya orang yang bohong itu orang yang kepepet, ketakutan, terjerat hukum dan seterusnya. Ini penguasa. Ngapain dia bohong? Yang ketiga kata Nabi SAW, wa'ailun mustakbir. Kere sombong. Sudah miskin, sombong. Ini juga menunjukkan rusaknya akhlak dia. Miskin, sombong, apa yang mau dibanggakan? Rumah biasa-biasa saja. Kendaraan tidak punya. Pakaian biasa. Sombongnya kenapa? Kecuali karena rusaknya perilaku dia. Sudah. Kembali kepada tadi. Tsumma radadnahu asfala safilin. Menurut pendapat yang pertama ini, asfala safilin artinya apa tadi? Usia yang lemah. Usia yang tua dan kondisi fisik yang lemah. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwa maksud dari asfala safilin maksudnya adalah neraka. Apa maksudnya? Neraka. Kok bisa neraka, Ustaz? Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik. Akan tetapi bentuk yang baik ini tidak akan berguna buat orang tersebut kalau tidak dihiasi dengan iman. Kalau tidak dihiasi dengan iman. Jadi bentuk yang baik ini, bentuk yang sempurna ini, kalau enggak dihiasi dengan iman, radadnahu asfala safilin. Kami akan jatuhkan dia ke tempat yang paling rendah. Karena neraka itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Kalau surga semakin tinggi tingkatannya, semakin indah, semakin luar biasa, semakin istimewa kenikmatannya. Kalau neraka semakin rendah, semakin mengerikan siksaannya. Jadi orang-orang yang punya penampilan sempurna, kalau dia tidak hiasi dengan keimanan, penampilan sempurna dia itu gak ada gunanya nanti pada hari kiamat. Penafsiran yang kedua ini adalah pendapatnya Imam Mujahid. Kemudian Abul Aliyah dan yang lainnya.
Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Ibnul Qayyim. Jadi di pendapat yang pertama ini dipilih oleh Imam Tabari, yang kedua ini dipilih oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnul Qayyim. Ini sama-sama ulama apa? Ulama, kalau kita kata ulama beken ya, sama-sama ulama tenar. Penafsiran yang kedua ini yang mengatakan bahwasannya manusia itu akan dijatuhkan ke dalam tempat yang terendah, dan tempat yang terendah itu maksudnya adalah neraka. Walaupun dia itu ahsani takwim, memberikan pelajaran kepada kita bahwa penampilan fisik itu bukan segala-galanya. Kadang-kadang ada di antara kita yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilahirkan, ya alhamdulillah, tangan ada, mata ada, kaki ada, mulut ada, telinga ada. Cuman kulitnya putih gelap. Putih gelap siapa? Mandan ireng. Nah. Akhirnya dia itu minder, ya. Bilang sama orang tuanya, Pak gimana saya kok dilahirkan dalam keadaan kulit seperti ini. Loh kon kepriwe, wong bapakmu kaya kue. Atau mungkin ada orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlalu tinggi. Ya masih wajar lah, tapi enggak terlalu tinggi. Jadi pikiran. Atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maaf, hidungnya agak mancung ke dalam, ya. Atau mungkin ditakdirkan oleh Allah matanya agak sipit atau agak gede, atau ditakdirkan oleh Allah punya kekurangan-kekurangan yang lainnya. Orang-orang yang seperti ini gak usah minder, karena Allah itu gak ngelihat penampilan luar kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman dan amal soleh kita. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, kalau ada orang menyaingimu dalam urusan dunia, kalau ada orang menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam urusan akhirat. Kalau ada orang nyalip jenengan kekayaannya, maka saliblah dia dalam ketekunan ibadahmu. Contoh, tetangga kita rumahnya dibangun lantai berapa? 2. Sedangkan kita berapa lantai? Lantai 1. Itu pun lantainya masih tanah. Berarti jenengan kan kesalib. Apanya? Kekayaan dunianya. Kalau jenengan tidak bisa ngejar kekayaan dunia dia, kejarlah dia dalam urusan akhirat. Gimana Ustaz? Dia jarang ke masjid, jenengan rajin ke masjid. Kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jadi jenengan kalah dalam urusan dunia, no problem, tidak ada masalah. Karena dunia itu cuma sebicak tahun, 80 tahun. Apa kemudian rumah yang 2 lantai itu akan dibawa ke kuburan? Sama, kalau sudah mati, kuburannya ukurannya ya berapa? 1 kali 2. Apa kemudian kalau rumahnya tingkat 2, terus kuburannya juga jadi tingkat 2? Kan enggak, sama saja. Kalau memang kita kalah sama orang lain dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak melihat kepada harta kalian.
Tidak ngelihat apa? Allah. Bentuk tubuh, penampilan luar kita. Dan juga tidak melihat apa? Harta kita. Bismillah. Kalau Allah nggak ngelihat bentuk tubuh kita, juga nggak ngelihat harta kita, apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang akan dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amalan kalian. Itu yang akan dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang ada dalam hati kita, itulah yang akan dilihat oleh Allah. Dan itulah yang akan dijadikan sebagai barometer ukuran. Apakah kita akan menjadi ahli surga atau akan menjadi ahli neraka. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang tinggalnya di asfala safilin. Atau kita akan mendapat ganjaran ajrun ghairu mamnun. Jadi menurut Imam Ibnul Qayyim, ayat ini lagi berbicara tentang permulaan manusia dan akhirnya. Permulaannya manusia itu bagus. Akhirnya ada dua. Ada yang masuk asfala safilin, di mana itu? Di neraka. Dan ada yang mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Di mana itu? Di surga. Ini pendapat yang kedua. Mana yang lebih kuat, Ustaz? Sama-sama kuat pendapatnya. Sama-sama kuat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa dua pendapat ini sama-sama bisa digunakan untuk menafsirkan ayat yang ke-5 dari surat At-Tin. Jadi bisa dibawa ke penafsiran yang pertama, bisa juga dibawa ke penafsiran yang kedua. Intinya adalah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa manusia itu sesempurna apapun, kalau sudah tua dia bakalan berkurang seluruh kesempurnaannya. Dan manusia sesempurna apapun, kalau tidak diiringi dengan keimanan, maka dia akan jatuh kepada lembah yang ada di dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita tutup, saya sampaikan pengumuman bahwa hari Ahad tanggal 27 September, berarti Ahad berapa hari ke depan, ada tablik akbar di Masjid Agung Nur Sulaiman. Di Masjid Agung Nur Sulaiman di Banyumas dengan tema motor ibadah. Apa? Motor ibadah. Yang akan kami isi insyaallah pada jam 9 pagi sampai selesai. Saya ulangi, hari Ahad tanggal berapa? 27 September akan ada tablik akbar di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas dengan tema motor ibadah yang akan kami isi mulai jam 9 sampai selesai. Semoga bermanfaat. Habis Isya tidak ada tanya jawab karena mungkin ada yang berpuasa dan belum berbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallah.